Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia, kami saat ini akan melakukan bincang-bincang sehat dengan Dr. Agung spesialis paru dengan tema Gerakan Indonesia Akhiri TBC untuk Generasi Emas 2045. Selamat datang Dr. Agung. Terima kasih sudah bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Halo sahabat Sehat Budi Kemuliaan, nama saya Dr. Agung Prastio, spesialis paru. Saya berpraktik di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Salam kenal. Oke, salam kenal Dr. Agung. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai TB ya dok ya. Betul. Di mana tema kita adalah Gerakan Indonesia Akhiri TBC untuk Generasi Emas 2045. Kenapa sih TB ini harus dibahas ya dok? Karena ternyata TB merupakan salah satu masalah yang paling besar di Indonesia ya dok. Dan Indonesia ini menjadi salah satu negara paling tinggi nomor 2 ya prevalensi kejadian TB-nya di dunia setelah India. Jadi sangat penting untuk kita baik nakes maupun juga masyarakat umum untuk mengetahui lebih detail mengenai TB supaya jumlah atau angka kasus TB di Indonesia bisa semakin berkurang dan juga generasi emas di tahun 2045 bisa tercapai dengan baik. Oke, mungkin kita mulai dari apa itu definisi TB sih dok sebenarnya? Baik, ya, terima kasih. Tuberkulosis merupakan kuman Mycobacterium tuberculosis ya, yang dia biasa menginfeksi paru. Tapi memang tidak hanya paru ya, banyak organ juga bisa terkena infeksi tuberkulosis. Bakteri ini memang dalam tanda kutip sangat bandel ya, tahan terhadap asam, kemudian juga bisa bertahan lama dalam kondisi tidur gitu ya. Lalu memang butuh pengobatan yang jangka panjang seperti itu. Oke, berarti memang harus telaten ya dok ya? Iya, betul. Lalu ketika seseorang sudah terinfeksi bakteri tuberkulosis, apakah langsung menimbulkan gejala dok? Atau butuh waktu berapa lama sampai dengan timbul gejala? Dan ketika timbul gejala kira-kira apa aja sih dok gejala dan tanda dari infeksi tuberkulosis? Ya, pertanyaannya bagus ya. Tuberkulosis itu bisa menginfeksi hampir semua organ atau jaringan tubuh kita. Wah, hampir semua, dari otak, kemudian tulang, yang paling sering paru ya, banyak, hampir semuanya, kecuali rambut dan kuku. Hanya rambut dan kuku saja yang tidak bisa terinfeksi oleh tuberkulosis. Sampai sekarang tidak tahu kenapa ya. Jadi memang sangat luas sekali. Lalu untuk gejalanya juga begitu bervariasi, tergantung organ apa yang terkena. Paling banyak memang paru, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga organ lain terkena, gitu ya. Kalau kita spesifik bicara paru, tentu gejala utamanya yaitu batuk. Batuk yang lebih dari 3 minggu atau beberapa orang sebut 2 minggu mungkin ya. Kemudian ada batuk yang produktif ya, berdahak. Kadang juga dahaknya berdarah. Lalu ada nyeri dada, sesak napas. Lalu pasiennya merasa keringetan kalau malam hari ya. Berat badan menurun, nafsu makannya juga menurun. Kemudian juga demam, barangkali itu bisa muncul. Namun selain itu juga ada juga kelompok pasien TBC yang tidak menimbulkan gejala, yaitu kita sebut pasien TBC laten. Ya. Nah ini pasien tersebut terinfeksi TB atau TBC, tetapi tidak menimbulkan gejala klinis sehingga seolah-olah orang tersebut sehat. Nah inilah yang memang luput dari perhatian kita kadang-kadang ya. Biasanya orang-orang yang serumah dengan pasien TBC itu mereka tidak terlalu menghiraukan karena merasa sehat gitu. Oleh sebab itu untuk orang-orang yang tanpa ada gejala dan tanda ini perlu ada pemeriksaan lainnya yang perlu kita temukan ya, seperti itu. Lalu apabila selain organ paru ya, itu tergantung organnya. Misalkan bila infeksinya berada di liver ya, kemudian juga di ginjal, tentunya berbeda ya. Misalkan di ginjal ya ada keluhan mungkin kencingnya nyeri atau sakit pinggang. Lalu pada tulang ya nyeri tulang ya, kemudian ada pembengkakan di tulang tersebut. Jadi memang sangat bervariasi ya dok ya untuk gejala dan tanda pada infeksi TB ini.
Berarti tergantung dari lokasi infeksinya ya Betul, dok? lokasi infeksi, organ atau jaringan mana yang terkena. Oke. Kira-kira dok, bagaimana sih cara penularan kuman TB ini dok? Ya, penularan kuman TBC yaitu melalui droplet atau aerosol dari batuk atau bersin, kemudian juga bahkan ungkapan berbicara maupun tertawa ya juga itu bisa menulari orang di sekitarnya. Wah, Seperti lebih itu. hati-hati Iya, berarti harus ya. lebih hati-hati karena ini penularannya melalui droplet, kemudian masuk terinhalasi atau terhirup oleh orang lain dan menempel ya di organ paru atau sekitar organ paru, kemudian dia bisa menyebar ke organ-organ yang lain ya, ke kelenjar getah bening ya, ke tulang, ke otot, ke ya dimanapun organ itu bisa. Berarti walaupun infeksinya bukan di paru-paru nih dok, Betul. misalnya ternyata terkenanya itu TB tulang atau TB ginjal tadi seperti yang Betul. dokter Agung jelaskan, tapi tetap semua penularannya pertama kali dari droplet ya dok? Iya betul, melalui inhalasi Oke. masuk ke paru. Barangkali dalam kondisi tertentu sel-sel darah putih di paru itu bagus ya. Jadi sehingga tidak sempat menginfeksi paru, namun masuk ke dalam pembuluh darah limfe atau kelenjar getah bening. Dari sanalah menyebar ke organ-organ di luar paru. Itu walaupun parunya sehat. Oke, berarti dia tidak bisa menyerang atau menginfeksi paru karena sel darah putih di parunya itu bagus dok. Iya. Dinding pertahanannya bagus sehingga dia menyebar ke organ yang lain. Iya. Wah, ini informasi baru juga buat saya gitu karena selama ini juga lumayan agak bingung ya, kenapa sih bisa ada orang yang kena TB tulang, ada yang kena TB otak bahkan ya dok. Iya. Tapi kok selalu dengan droplet gitu penyebarannya. Oh ternyata seperti itu ya dok mekanismenya ya. Berarti paru-parunya memang sudah cukup sehat, jadi tidak terinfeksi dan dia menyebar melalui pembuluh darah limfe. Ya, tentu saja memang saat pasien terdiagnosa TBC-nya di luar paru, tetap secara prosedur kita harus melakukan screening juga untuk parunya. Apabila memang sudah kita pastikan, baru kita bisa tegaskan bahwa ini TB yang ekstra paru. Seperti itu dok. Oke, berarti apakah mungkin terjadi infeksi ganda dok antara TB paru dengan TB yang ekstra paru, atau kalau sudah TB ekstra paru otomatis parunya aman dok? Oh ya, kalau kita temukan ya TB ekstra paru, tentu kita investigasi bagaimana kondisi parunya. Pada umumnya ternyata parunya memang ada gitu ya, ada bercak atau infiltrat yang kecil ya, yang kadang kita sebagai nakes juga tidak begitu aware ya, itu sebetulnya ada gitu ya, yang kadang terlalu kecil untuk kita lihat secara radiologis, sehingga memang bisa disimpulkan memang kebanyakan apabila ada TB ekstra paru, kemungkinan besar TB parunya juga ada, walaupun memang itu tidak semuanya begitu ya. Dan banyak pasien saya juga agak variatif ya, walaupun saya dokter paru tapi banyak juga menangani kasus TB di luar paru, seperti TB tulang ya, ada juga TB otak, TB di payudara ya, TB di organ reproduksi juga ada gitu. Dan adanya TB mata, beberapa pasien kasus mata juga dikonsultasikan ke saya untuk kasus TB mata begitu. Oke, berarti kalau untuk TB yang ekstra paru, dok, penanganannya itu nanti dengan dokter spesialis paru atau dengan dokter spesialis yang bersangkutan sesuai dengan organnya, dokter? Ya, tentu harus kolaborasi ya. Tidak bisa saya mengobati sendiri. Misalkan contohnya pada kasus TB payudara ya, saya konsultasi juga dengan ahli radiologi untuk melakukan screening dengan USG, kemudian evaluasi per sekian bulan untuk USG ulang, kemudian juga pada kasus TB di organ reproduksi ya, biasanya juga saya mendapatkan konsultasi dari dokter kandungan ya, pada saat operasi ditemukan contohnya seperti nekrosis perkejuan ya, namanya keju karena memang bentuknya itu jaringan yang sudah luluh ya, kemudian mirip seperti keju warnanya dan itu sangat lengket sekali. Jadi dokter kandungan berpikir ini infeksi apa, bukan KET, tapi kok lengket sekali, sulit saat pembersihannya itu. Dan ternyata melalui patologi anatomi ya, biopsi itu ditemukan memang mengarah ke tuberkulosis seperti itu. Nah, dan mendapat terapi ya biasanya lebih lama ya dari TB yang paru gitu. Itu hasilnya cukup memuaskan ya.
dan hasil dari organnya kembali seperti sedia kala. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Berarti tetap rawat bersama ya dok Tetap ya, rawat bersama antara dengan dokter paru antar dengan disiplin. sesuai dengan organnya tadi gimana ya dok. Betul. Iya. Oke, untuk pemeriksaannya nih dok, kira-kira Iya. apa aja sih pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk mengetahui apakah seseorang terdiagnosis TB atau tidak? Pemeriksaannya tentu dari wawancara ya, dari pemeriksaan fisik, kemudian juga dibantu dengan pemeriksaan penunjang. Contohnya dengan ronsen ya, ronsen dada, kemudian juga dengan pemeriksaan dahak. Pemeriksaan dahak itu ada metodenya, ada BTA atau basil tahan asam, kemudian juga dengan tes cepat molekuler atau gene expert ya. Itu untuk mengetahui lebih detail secara DNA-nya. Kemudian selain itu juga kita ada pemeriksaan uji mantuk ya, atau tuberkulin. Jadi seseorang kita masukkan ya antigen terhadap kuman TB. Kemudian nanti kita lihat reaksinya setelah 2-3 hari. Apabila terdapat indurasi atau bentol yang lebih dari 1 cm, maka itu kita nyatakan mantuknya positif. Tentu untuk menyatakan ini TB masih perlu pemeriksaan yang lain ya. Lalu ada tes IGRA ya. Jadinya kita menilai apakah ada kadar antibodi pada pasien tersebut ya, antibodi TB gitu ya. Dan IGRA ini bagus ya buat untuk pemeriksaan pasien TB laten atau TB yang tidak ada gejala seperti itu. Kemudian tentunya kalau kasus ekstra paru ya, seperti TB usus gitu ya, TB tulang, TB otot, TB payudara, TB organ reproduksi, itu biasanya perlu pemeriksaan biopsi. Pemeriksaan biopsi jaringan yang kita ambil melalui operasi, lalu kita periksa, lalu kita temukan sel datia lahan ya, atau kemudian secara makroskopis itu ada jaringan nekrosis ya, mirip keju, itu mengarahnya ke TB. Untuk TB mata itu memang tidak bisa kita lakukan biopsi ya. Kita dokter mata bekerjasama dengan dokter mata, mereka akan melakukan pemeriksaan funduskopi. Dari funduskopi akan kita lihat bagaimana retinanya, ya, bagian belakang mata, kemudian sklera. Maka ada kemungkinan tadi seperti nekrosis perkejuan yang kecil saja itu bisa mempengaruhi pandangan mata. Biasanya pasien datang dengan pandangan matanya kabur, usianya masih muda ya, jadi kemungkinan katarak ataupun yang lain itu bisa disingkirkan. Dan dilihat funduskopi ternyata memang ada seperti nekrosis di belakang mata. Kemudian tadi ada pemeriksaan USG apabila dia di payudara, ya seperti itu. Kemudian pemeriksaan CT scan barangkali apabila kita kesulitan mencari lesi infiltrat atau konsolidasi pada radiologi ronsen biasa gitu. Seperti itu. Oke, berarti lumayan cukup banyak ya dok ya, tadi banyak. untuk pemeriksaannya ya. Dari sekian banyak pemeriksaan itu yang sebagai gold standar adalah pemeriksaan dahak gene expert. Nah, tidak hanya dahak ya, bisa juga jaringan lainnya itu kita periksa gene expert untuk TB. Itu yang paling ini ya dok ya, yang paling utama gold standar ya, untuk dan TCM. juga jangan lupa kultur juga. Kultur untuk Mycobacterium tuberculosis. Tapi memang untuk kultur ini perlu waktu ya karena pertumbuhannya lambat sehingga biasanya kita di lapangan tetap membutuhkan pemeriksaan gene expert. Tadi saya lumayan tertarik mengenai pemeriksaan IGRA dok. Jadi kira-kira kapan seseorang kita lakukan pemeriksaan IGRA dok? Iya, pemeriksaan IGRA atau immunoglobulin release assay ya, interferon gamma release assay adalah pemeriksaan interferon gamma terhadap TB ya. Pada pasien TB yang tersembunyi ya, biasanya ini pada pasien-pasien yang punya riwayat kontak dengan pasien TB aktif gitu ya. Kita melakukan screening dengan uji mantuk ya, uji mantuk. Tapi apabila dari uji mantuk hasilnya meragukan, itu kita dengan pemeriksaan IGRA ya, interferon gamma release assay untuk melihat apakah ada TB yang tersembunyi. Jadi pada TB yang tersembunyi atau TB laten, dia tidak menimbulkan manifestasi klinis, tapi kita bisa mendeteksi interferon gammanya. Gitu. Kalau itu ternyata
IGRA-nya positif, ya bisa dipastikan pasien tersebut mungkin TB laten. Maka kita obati dengan pengobatan TB laten, gitu, bukan dengan pengobatan TB yang standar. Gitu. Berarti karena seseorang yang mengidap TB laten tidak menimbulkan gejala, otomatis apakah tetap perlu kita lakukan pemeriksaan ronsen toraks terlebih dahulu, dok, Oh iya, sebelum perlu. IGRA? Perlu. Jadi ada beberapa kasus pasien dengan riwayat kontak serumah, ya, atau riwayat kontak erat. Tidak mesti di rumah ya, mungkin di tempat kerja barangkali ya, karena kita 8 jam di tempat kerja. Itu mereka tidak ada gejala, tapi karena dengan kesadaran sendiri atau ada prosedur dari tempatnya bekerja, itu dilakukan pemeriksaan, ya, ronsen torak. Apabila dari ronsen torak hasilnya bagus, ya, tidak berarti menyingkirkan itu tidak TBC, ya. Tadi TBC ada yang TBC aktif, ada TBC yang laten. Nah, TBC laten ini harus kita investigasi lagi. Apabila pasiennya ada keluhan batuk berdahak, kita lakukan pemeriksaan dahak tersebut, gitu ya. Ternyata pasiennya, dok saya tidak bisa berdahak dok karena tidak batuk, gitu ya, kita induksi sputum, ya, kita pancing agar pasien mengeluarkan dahak. Lalu kita periksa. Apabila hasil gene expert sputumnya atau tes cepat molekuler negatif, ya, maka kita lanjut dengan uji mantuk, ya, uji mantuk, atau kita langsung IGRA juga tidak masalah ya. Cuman memang antara mantuk tes dan IGRA tes biayanya agak berbeda ya, lebih mahal IGRA. Nah, dari situ, dari uji mantuk atau IGRA, apabila ternyata hasilnya positif, ya, itu kita bisa mendiagnosis pasien ini adalah TBC laten. Gitu. Jadi harus melalui serangkaian pemeriksaan yang lain untuk kita pasti ini menyingkirkan TBC aktif. Itu dulu yang kita singkirkan. Gitu. Oke, pertama kali kita singkirkan apakah TBC aktif atau Betul. tidak. Setelah itu kita pertimbangkan apakah kira-kira TBC laten atau tidak ya, dok, ya? Betul, gitu. Jadi memang patut diduga memang banyak kasus TBC laten di Indonesia, ya, yang itu tidak tertangani sehingga dia bisa menulari, ya. TBC laten ini bisa juga menulari, begitu. Apalagi kalau TBC laten kan tidak bergejala ya, dok. Tidak Otomatis bergejala. mungkin orang yang menderita TBC laten dan orang-orang di sekitarnya juga kurang aware ya. Kurang aware terhadap tersebut. Oke. Kemudian tadi, dok, ketika kita sudah melakukan pemeriksaan sehingga seseorang terdiagnosis TB, baik itu TB aktif ataupun TB laten, bagaimana langkah pengobatannya, dok? Ya, pengobatannya ya ini juga cukup banyak ditanyakan ya. Pengobatan TBC itu bervariasi, ya, bervariasi. Tapi tidak seperti pengobatan sakit yang infeksi akut ya, yang seminggu selesai, atau COVID 2 minggu selesai, itu tidak, ya. Harus melalui banyak fase. Ya. Untuk TBC yang masih sensitif obat, gitu ya, itu kita bisa dengan pengobatan 6 bulan. Ya. Di luar negeri ada memang pengobatan khusus untuk 4 bulan, sudah ada obatnya. Mungkin beberapa saat lagi mungkin di Indonesia akan rilis obatnya. Tapi yang jelas untuk saat ini kita pengobatan TBC yang sensitif obat itu 6 bulan. Bisa diperpanjang? Bisa, gitu. Kalau dipersingkat dengan regimen tersebut, tidak bisa, ya. Kalau diperpanjang bisa. Misalkan pada kasus TB ekstra paru. Karena untuk kasus TB yang di luar paru itu jaringannya atau organnya itu lebih padat. Kalau organ paru itu jaringannya sebetulnya kayak spons, ya. Ya, dia bisa ngembang kepis, ya. Jaringannya sangat lentur sehingga aliran darahnya bagus, ya. Kemudian distribusi obatnya juga lebih bagus, gitu. Tapi kalau organ yang padat seperti tulang, otot, ya, dan lain sebagainya, ya, itu butuh waktu lama karena untuk infiltrasi, ya, atau menyerap, gitu ya. Kalau bahasa awamnya menyerap ke organ-organ tersebut itu sulit. Sehingga memang pengobatannya lebih lama, bisa sampai 9 bulan atau 1 tahun, gitu. Kemudian untuk kasus TB yang kebal obat, nah ini ada istilah lagi TB kebal obat, ya. Jadi pasien-pasien TBC yang putus berobat, ya, tidak sampai 6 bulan, lalu karena mungkin bosen atau efek samping obatnya terlalu banyak, jadi dia menyetop sendiri, gitu. Nah, itu berpotensi menjadi TBC yang kebal obat. Nah, kalau udah TBC kebal obat, itu pengobatannya lebih panjang dan obatnya lebih banyak, efek sampingnya juga lebih banyak. Seperti itu, ya.
Kemudian untuk kasus TB meningitis ya, TB meningitis pada beberapa kasus bisa sampai 1 tahun karena memang tadi ya untuk aliran darahnya ke otak dari obat tersebut itu juga sulit gitu ya, sehingga butuh waktu yang panjang. Lalu untuk TB laten ini ada macam variasinya ya, regimennya juga macam-macam. Ada yang 6 bulan dengan isoniazid, kemudian ada yang terbaru 3 bulan dengan isoniazid dan rifampicin. Diminum obatnya seminggu sekali selama 3 bulan. Kalau yang isoniazid 6 bulan, obatnya diminum tiap hari. Seperti itu. Oke, berarti lumayan bahaya ya dok untuk orang-orang yang sudah terdiagnosis TB, kemudian dia putus obat, mungkin karena jenuh ya, Iya. karena jenuh atau mungkin karena aksesnya ke vaskesnya sulit. Ternyata ketika putus obat berpotensi untuk menjadi resisten ya dok, kalau kita sebutnya ya dalam bahasa medis ya, resistensi terhadap obat-obatan TB, sehingga pengobatan akan menjadi jauh lebih lama, efek samping obatnya juga jauh lebih besar karena dosis yang dikonsumsi juga lebih besar ya dok ya. Oke, jadi untuk sahabat Budi Kemuliaan ini perlu untuk dipertimbangkan ya, ketika sudah terdiagnosis TB harus betul-betul istiqomah gitu ya dok dalam konsumsi obatnya, jangan sampai berhenti karena efek dari putus obat itu cukup besar gitu. Betul. Oke, kalau misalnya udah sembuh nih dok, gimana sih caranya kita untuk mencegah supaya tidak tertular TB lagi? Atau mungkin untuk teman-teman yang belum pernah terkena TB, gimana sih cara mencegah supaya tidak terkena TB? Ya betul, pencegahannya sebetulnya simpel ya. Pertama, untuk anak-anak ya, kita ada program vaksinasi BCG ya. Vaksinasi BCG ini memang tidak menghindari 100% ya, tidak bisa menghindari 100% TBC. Tetapi apabila terkena TBC itu gejalanya lebih ringan ya. Kalau yang sudah divaksin TBC itu gejalanya lebih ringan dan kerusakan organnya juga lebih sedikit gitu ya kalau sudah divaksin BCG. Kemudian juga ada seperti kita zaman COVID ya, kita diajari banyak dari COVID itu kita memakai masker ya, kemudian cuci tangan, itu adalah bagian dari juga pencegahan penyakit-penyakit infeksi yang menular secara inhalasi gitu ya. Itu tetap pakai masker ya. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat ya, hindari asap rokok, polusi udara seperti itu. Kalau orang yang merokok ya itu biasanya ya, bukan biasanya, hampir bisa dipastikan 99,9% silia atau rambut-rambut halus yang melindungi parunya itu udah terganggu ya. Sehingga kalau ada kuman masuk dia susah untuk mengeluarkan gitu ya. Lebih gampang terinfeksi berarti. Jadi lebih gampang terinfeksi kuman-kuman TBC dan kuman-kuman yang lain ya. Kemudian juga tadi ada uji mantuk ya, IGRA, itu juga bagian dari pencegahan untuk menjadi TB aktif. Jadi kita mencegah pasien TB laten menjadi TB aktif, kita obati seperti itu melalui pemeriksaan uji mantuk ya, tes IGRA gitu ya. Lalu untuk anak ya, kita juga harus lebih aware karena anak ini sulit untuk didiagnosis, gejalanya kurang khas, mungkin hanya nafsu makannya berkurang sedikit gitu ya. Nah itu ada pemeriksaan scoring TB ya, dibantu dengan uji mantuk, pemeriksaan scoring TB, lalu juga kita nilai juga nutrisinya gitu. Tentu banyak sekali parameter yang lain untuk pencegahan pada anak ya, mungkin barangkali dari pediatri akan lebih banyak berbicara mengenai TB anak. Kemudian pada orang-orang yang mempunyai komorbid ya, diabetes mellitus terutama, itu memang harus walaupun tanpa gejala, pasien diabetes mellitus itu sebaiknya 2 tahun sekali ya itu dilakukan ronsen torak ya, lalu kemudian pemeriksaan sputum TCM, tes cepat molekuler atau gene expert atau BTA ya. Lalu pasien imunodefisiensi ya, pasien AIDS ya, pasien yang menggunakan obat kortikosteroid jangka panjang, pasien kemoterapi ya, pasien-pasien yang gangguan imunologi ya, tentu daya tahan tubuhnya turun. Itu juga harus kita aware terhadap TBC ini. Tentu saya yakin dokter yang merawat itu bisa membuktikan, melakukan screening bahwa pasiennya terbebas dari TB gitu ya. Banyak kasus-kasus penyakit degeneratif itu ternyata juga terkena TB, diabetes mellitus terutama.
dan tidak ada gejala gitu ya. Pasien diabetes mellitus itu dia nggak, gejalanya kurang begitu khas. Pasien lanjut usia juga ya, usia di atas 70-an itu hampir sulit kita mendiagnosisnya ya kita butuh pemeriksaan tambahan untuk membantu mendiagnosis ya. Jadi tentu Bapak Ibu ya, teman-teman, sahabat sehat Budi Kemuliaan yang mempunyai saudara atau bapak ibu kakek nenek engkong abang none encang cing gitu ya, yang babe. mempunyai faktor komorbid tadi, tentunya lebih aware terhadap kemungkinan ada infeksi ya di parunya gitu ya. Karena memang intinya adalah imunitas atau kekebalan tubuhnya itu yang bermasalah ya dok ya. Ketika semakin usia bertambah, otomatis juga imunitasnya menurun, ditambah lagi mungkin dengan tadi ya ada faktor-faktor predisposisi lain seperti diabetes contohnya yang semakin membuat imunitasnya semakin rendah sehingga lebih mudah tertular penyakit gitu. Mungkin nggak cuma TBC tapi bisa juga penyakit yang lain, tapi salah satunya adalah penyakit TB yang mungkin membutuhkan pengobatan dalam jangka waktu panjang. Oke dok, mungkin ini sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya dok. Kita udah dapat beberapa pertanyaan nih. Boleh, dari followers kita di Instagram. Oke, yang pertama, apakah TBC itu semuanya menular, dok? Ya. TBC paru itu menular. Kalau TBC yang selain paru ya itu tidak menular gitu ya, karena tidak ada proses inhalasi ataupun ekspektorasi dari sampel yang infeksius gitu ya, kayak TB tulang itu tidak menular. Oke, berarti selain TB paru misalnya nih, ada yang terdiagnosis TB otak gitu ya, atau meningitis TB, atau mungkin TB tulang, berarti dia tidak menular ya dok? Iya, kalau secara kita aktivitas sehari-hari ya tentunya itu tidak menular. Tapi misalkan ya kita di rumah sakit ya, kita menangani pasien TB otak, kemudian kita sebagai nakes, kita tertusuk jarum dari pasien itu, tentunya itu bisa saja ya, bisa terjadi ya kasus TB miliar ya, artinya TB-nya itu tersebar ya dalam darah, itu bisa saja dalam kondisi seperti itu kita tertular melalui sampel ya infeksius. Tapi kalau secara aktivitas di luar rumah sakit, saya rasa tidak ya, tidak ada potensi untuk menulari dari TB ekstra paru ke orang lain gitu. Berarti menular dari cairan darah ya dok, oleh ekstra paru ya? Seperti itu masih bisa, karena memang TB ini bisa hidup dorman dalam darah gitu. Oke, yang pertanyaan kedua, apa saja sih dok gejala yang paling khas dari penyakit TBC? Ini tadi udah dijawab ya dok ya, udah sempat kita bahas sebelumnya. Oke, yang ketiga, bagaimana kita melindungi anak kita dari TB? Iya. Anak itu anak kayak lansia, kemudian orang-orang yang mempunyai penyakit penyerta itu adalah rentan terhadap infeksi tuberkulosis ya. Nah, untuk anak ya tentunya apabila orang tua ya, saudara di satu rumahnya atau tempat bermainnya juga ya, sekolahnya itu ada yang sakit TBC paru ya, sudah terdiagnosis ya, positif terkonfirmasi, tentunya anak kita harus kita periksakan gitu loh. Periksakan tadi yang sudah saya sebutkan, uji mantuk ya, pemeriksaan ronsen torak. Mungkin kalau anaknya sudah cukup besar dia bisa mengeluarkan dahak ya, kita pemeriksaan dahak gitu ya. Lalu kalau yang di rumah gitu ya, di rumah kita bisa anak tersebut kita lindungi dengan masker, penggunaan masker ya. Lalu mungkin tidak satu kamar ya dengan pasien TBC yang aktif gitu ya. Itu untuk melindungi anak kita juga. Pasien TBC yang aktif biasanya kalau sudah melewati pengobatan 1 bulan itu biasanya kadar infeksinya itu sudah jauh lebih rendah. Jadi potensi untuk menulari udah jauh lebih sedikit. Jadi memang 1 bulan pertama itu ya sebaiknya memang tidak terlalu berdekatan ya. Kalau 1 bulan ke atas saya rasa sudah boleh kita beraktivitas dengan anak yang dengan pasien yang TB aktif gitu ya, karena sudah melewati pengobatan 1 bulan gitu. Oke, ini pertanyaan nomor 4 kayaknya berhubungan dengan yang nomor 3 nih dok. Apakah benar jika anak sakit TB paru tidak menularkan ke anak yang lain? Iya, kalau anak memang dia biasanya fungsi silianya kurang begitu baik ya untuk mengeluarkan dahak gitu ya. Jadi anak itu sulit mengeluarkan dahak, jadi potensi untuk menginfeksi juga
ke orang lain juga hampir tidak ada, kecuali memang anak yang sudah besar, atau anak yang sudah mampu mengeluarkan dahak gitu. Itu bisa menulari ke anak sekitarnya gitu, bisa. Oke, Itu bisa. berarti seorang anak bisa menularkan TB paru atau tidak itu berdasarkan kemampuan dia untuk mengeluarkan dahak ya, Betul, Dok? karena kita kan nggak tahu ya anak-anak itu sampai sampai saat ini saya sih tidak membaca usia berapa sih anak bisa mengeluarkan dahak, itu saya tidak tahu gitu. Jadi patokannya usia berapa anak bisa diperiksa dahaknya gitu untuk kasus TB anak itu tidak ada. Cuma memang kalau anak tersebut dirasa sudah bisa mengeluarkan dahak, kita periksakan saja gitu. Jadi itu menjadi salah satu parameter diagnostik untuk TB anak juga gitu ya. Oke, ini hal penting nih. Berarti silia pada anak itu Mm-mm. berpengaruh ya Iya, terhadap betul. penularan TBC pada anak Iya, juga. gitu, betul. Oke, kemudian nih Dok, pertanyaan kelima. Bagaimana efek terhadap janin bila ibu hamil terkena penyakit TBC, Dok? Iya, kalau beberapa literatur yang saya baca gitu ya, selama ini memang aman ya untuk ibu hamil ya yang terkena TBC. Misalkan pasien TBC-nya sudah mendapat terapi, ya. Pada kasus pasien TBC yang sebelumnya sudah minum obat terus hamil, itu nggak masalah ya. Lalu pun kalau dia ternyata pada saat hamil terkena TBC, beberapa kasus memang aman, saya tidak menemukan yang terlalu berarti. Apakah janinnya juga ikut terkena, tapi itu tidak menutup kemungkinan janinnya menjadi TB laten. Kalau sampai menyebabkan efek seperti gangguan organ seperti teratogenik ya, gitu, itu tidak ada. Atau kelainan kongenital itu tidak ada. Tapi kalau potensi di kemudian hari menjadi TBC aktif atau TB laten, nah itu bisa jadi gitu ya. Oke, berarti untuk Hmm. ibu-ibu hamil nih yang sering Iya. berkunjung ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan ya, karena pasien kita kan Betul. juga banyak yang pasien Iya. hamil ya, Dok ya. Jangan khawatir, jangan Betul. takut untuk memeriksakan diri Iya. walaupun sedang hamil, karena ternyata memang obat TB tidak memiliki efek teratogenik Betul. atau efek yang berbahaya terhadap janin. Iya, Jadi aman. tetap pengobatan TB diberikan regimennya sesuai dengan Sesuai. seperti biasanya ya, Dok. Sesuai tanpa ada yang dikurangi ataupun dilebihkan, dosisnya sama. Oke, justru dengan pemberian obat-obatan TB mengurangi risiko janinnya tertular juga ya, Dok. Betul, melalui pembuluh darah. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Dok. Bagaimana cara mengetahui seseorang bebas TB tulang? Karena sebelumnya hasil ronsen bagus dan tidak ada gambaran TB. Ya, mungkin pertanyaannya mungkin saya coba lengkapi ya. Maksudnya mungkin ronsen bagus itu ronsen dada ya, ronsen torak ya bagus. Kemudian tidak ada gambaran TB di ronsennya. Lalu pasien yang bertanya ini ingin mengetahui apakah tulangnya ini bebas gitu ya, karena mungkin pasiennya mengeluh ada benjolan di tulang ya, di tangan atau tungkai gitu ya. Ya, untuk mengetahui seseorang bebas TB tulang ya tentunya kita dari anamnesis dulu ya, apa gejalanya, sudah berapa lama ya, kemudian misalkan ada kasus TB tulang itu biasanya yang sering ya untuk tulang itu di tulang belakang ya, di bagian punggung gitu ya, sehingga memang posturnya itu agak-agak skoliosis ya, atau melengkung atau bungkuk, dan ada istilahnya gibus ya, gibus di tulang belakangnya. Nah itu memang biasanya karena TB gitu. Untuk memastikan ya kita harus dengan biopsi itu atau pemeriksaan cairan cerebrospinal ya, cairan cerebrospinal. Kita periksa apakah ada kuman TB-nya atau enggak melalui metode gene expert atau TCE tersebut gitu. Jadi kalau mengetahui bebas TB tulang, tentu kita harus riwayat penyakitnya seperti apa, apakah ada riwayat TB dulu ya, zaman dulu ada TB paru gitu, atau ada putus berobat TB, atau ada riwayat kontak dengan pasien TB paru gitu ya. Jadi sangat bervariatif ya. Tapi kalau saya baca dari sini kemungkinan dia ingin memastikan ada kelainan di tulangnya gitu ya mungkin ya. Ya tentunya harus dilakukan pemeriksaan dulu melalui dokter ortopedi ya Bapak Ibu ya, untuk memastikan apabila dirasa perlu dioperasi, lalu jaringannya kita periksa untuk TB-nya. Baru di situ kelihatan ya, Dok, Iya, dari hasil betul. patologi anatominya terlihat apakah ada infeksi TB atau tidak Infeksi di TB jaringan dan tersebut. pemeriksaan gene expertnya juga dari jaringan yang dioperasi itu.
Ya. Oke, sip. Ini pertanyaan udah kita baca semua Betul, nih dok, ya. ada 6. Dan mungkin saya coba untuk rangkum ya dok, Boleh. untuk bincang-bincang kita kali Silakan. ini. Jadi TB ini masih jadi masalah kesehatan yang utama di Indonesia. Penyebarannya masih sangat luas, masih sangat Betul. masif. Penyebab utamanya mungkin satunya karena masyarakat kita masih banyak yang putus obat ya dok, Ya. masih banyak yang putus obat. Kemudian ketika ada anggota keluarga yang tertular TB, tidak dilakukan screening untuk anggota keluarga yang lain ya dok ya. Betul. Gitu. Kemudian juga untuk pada anak, ternyata ketika anak itu memang sudah bisa mengeluarkan dahak, otomatis juga sudah bisa menularkan bakteri TB itu ke orang dewasa ya dok. Betul. Mematahkan stigma selama ini bahwa anak-anak tidak bisa menularkan TB-nya orang dewasa. Ternyata itu salah ya dok. Ya, salah. Oke, benar adalah anak-anak tetap bisa menularkan TB, terutama ketika dia sudah bisa mengeluarkan dahaknya. Kemudian juga untuk ibu hamil tidak boleh ragu untuk memeriksakan diri bila memang merasa ada gejala-gejala TB seperti yang sudah disebutkan tadi, karena obat-obatan TB itu justru akan membantu janinnya ini menurunkan risiko janin tertular TB gitu. Dan tentunya kita bisa melakukan pencegahan TB dengan PHBS ya dok, perilaku hidup bersih dan sehat, memakai masker, mencuci tangan, kemudian juga ventilasi rumah yang baik ya. gitu, sesuai dengan prinsip-prinsip PHBS. Betul. Ya dok. Nah, bagi sahabat sehat budi kemuliaan, bagi yang ingin berkonsultasi, sekiranya memiliki gejala atau tanda yang disebutkan oleh Dr. Agung dan curiga apakah terkena TB atau tidak, bisa langsung datang ke Poliklinik Paru Rumah Sakit Budi Kemuliaan dengan menghubungi nomor di bawah ini. Sesuai dengan jadwal yang ada ya dok ya. Untuk Dr. Agung jadwal di hari apa dok? Di hari Senin, Jumat, dan hari Sabtu. Jam berapa dok kira-kira? Jam 2 siang hingga jam 5 sore. Oke, terima kasih banyak nih Dr. Agung Sama-sama. atas kesempatannya dan atas ilmunya yang berlimpah. Dengan Hari ini semangat, saya ya. lumayan banyak nih informasi yang baru saya tahu ya dari Dr. Agung. Dan semoga informasi yang diberikan oleh Dr. Agung juga bermanfaat untuk sahabat budi kemuliaan semuanya yang ada di rumah dan dimanapun sahabat berada. Oke, kita salam TB dulu ya dok. Salam TB. Tos TB. Tos TB. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.